Betul nggak? Yep. Hubungan yang dibuat secara sosial, hubungan yang dibuat secara community, padahal siapapun adalah individu yang berbeda gitu. Jadi dia sebagai ayah, dia sebagai ibu, itu kan hubungan sosial aja, padahal kan individu kita beda. Gitu. Sehingga kalau kita mau bicara dalam konteks apapun, tidak ada konteks di mana karma seseorang akan tertular dengan orang lain, tetapi poinnya begini. Setiap siapapun akan mengisi value dan akan mengisi warna orang sekitarnya gitu. Contoh, saya kasih contoh. Nih ya. Kalau orang tua itu, ini yang lebih sadis lagi sekarang adalah orang tua ke anak gitu. Apakah anak menanggung karma orang tua? Misalnya. Ini pertanyaan yang profound banget, yang dalam banget gitu. Gini. Yang menjadi program buat anak itu bukan literally secara karma, karena karma itu perilaku. Artinya gini, contoh. Kalau orang tua diabetes dengan cara makan yang jorok dalam tanda petik, dia makan gula kebanyakan, dia akan mewariskan kebiasaan cara makannya gitu. Otomatis si anak akan ngikutin cara makannya. Berarti kalau cara makannya seperti bapaknya, ya dia juga dalam tanda petik akan ya bisa jadi kena diabetes gitu misalnya. Meskipun secara genetik itu 5% terjadi gitu. Nah jadi to be simple, Mbak Lucy, poin pentingnya adalah satu, kita nggak perlu terlalu feeling guilty terhadap apapun, karena nggak ada yang salah terhadap apapun juga. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana kita tetap make a good relationship sesuai dengan seapa adanya, karena nggak ada yang jadi tanggung jawab kita sih sebenarnya. Kecuali kita sendiri gitu. Nah, bahasa gampangnya kalau di sini dibilang bahwa sesaat kamu bisa menanggung karmamu, selesai, maka kamu akan menyebarkan kasih gitu. Bagaimana seseorang akan menyembuhkan orang lain kalau dirinya masih sakit? Dan nggak harus nunggu sembuh total dulu sih untuk menyembuhkan orang lain kan, gitu ya. Dalam artian, ketika kita melakukan sebuah progres dan progres itu dieksternalisasi untuk menjadi sebuah perilaku yang bermanfaat, ya hidup itu kata kuncinya adalah my life is my making gitu. Balik lagi ke konteks itu gitu. Jadi kalau tadi bilang kenapa adiknya begini, kenapa ya balik lagi itu memang skenario hidupnya seperti itu dan sorry ya kita membatasi dengan penilaian kita yang dianggap bahwa itu jelek, ini baik gitu loh, Mbak. Oke. Itu oke, ini enggak gitu. Karena pada dasarnya kata kuncinya adalah bertumbuhnya. Dia bertumbuh melalui jalur itu. Kita bertumbuh melalui jalur ini. Apakah enak yang kita anggap enak itu adalah enak menurut yang lain kan belum tentu gitu. Makanya ada pain, ada suffer. Ada sakit dan ada menderita. Semua orang akan mengalami pain itu pastilah. Tapi suffering itu pilihan. Menderita itu pilihan. Maka orang yang kita lihat sakit belum tentu dia menderita gitu loh, Mbak. Belum tentu. Siapa tahu dia enjoy gitu. Benar. Dan membuat sakitnya itu bertumbuh. Nah, yang kita lihat enak banget hidupnya, belum tentu dia juga tumbuh gitu. Gitu kira-kira, Mbak Lucy. Ya. Maunya kasih ya, gitu kan. Jadi kadang suka di situ, tapi mau cuek juga nggak bisa. Kadang suka bingung Kang Abu di situ. Gitu. Ya, gini loh. Gini ya. Jangan mengambil beban yang bukan bebannya Mbak Lucy. Dan lihatlah itu sebagai pembelajaran. Kalau orang nggak nanya, sebisa mungkin nggak usah dikasih jawaban. Dan nggak ada yang harus dalam hidup ini tuh, nggak ada yang harus. Siapa sih yang mengharuskan? Nggak ada. Ya. Nah cuman ketika kita punya ego yang merasa bahwa itu kan adikku, yang aku harus tolong, ego mulai bermain di situ. Itu ego juga ya Kang ya? Oh pasti. Dan itu akan menjadi konflik di dalam ketika Mbak Lucy nolong pengennya baik, nanti hasilnya nggak terjadi sesuai dengan keinginan. Nah, kebakar sendiri nanti. Gitu. Gini, beda antara cuek. Cuek itu saya sebut sebagai ignore. Dan embrace itu beda, Mbak. Bukan cuek, tapi embracing-nya terima. Dia tuh begitu. Saya tidak menolong bukan karena saya cuek, tapi penerimaan bahwa saya tahu kapabilitas kapan saya nolong sama enggak, tergantung dia membuka pintu atau tidak. Mbak, sorry ya, percuma nolong orang yang nggak mau ditolong, percuma nolong orang yang nggak mau sembuh, terus kita kasih obat terus, nggak akan bisa, gitu. Dan it's happening, by the way. Gitu loh, Mbak. Jadi, ya balik lagi, do the best, tapi balik lagi, semuanya tergantung dari apapun yang kapasitas dan kadarnya yang tepat, gitu intinya. Nggak usah jadi Iron Man lah, gitu kira-kira. Iya. Iya. Oke? Terima kasih Kang. Oke, Pak Lucy, keren Di ya. mana by the way Jepangnya? Di mana, sorry? Okayama.
Oh iya 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 iya. Nanti kalau 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 ke Jepang nanti macam lah ya bahasanya gitu. Tapi poinnya bukan bukan gimana ya? Ya ritual yang memang sudah mendarah daging sih ya. Jadi Tapi bukan bangun Pak jam 3 lalu ini, bukan itu saja gitu bukan maksudnya. itu saja, Kita benar. bangun dari Eh, apa? ya Dari dari semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ayo dong bangun gitu kan. bangun. Itu maksudnya teman-teman ya. Makanya tahajud tuh disusul sama subuh, disusul sama duha kan. Oke. Dari gelap, setengah terang, terang benderang gitu. Oke. Itu kan prinsip awakening tuh, fajar yang menyingsing gitu kan kira-kira. Ayo dong, ini fajar baru gitu. Betul ya. Nah, cuman ya balik lagi tahajud biar proyek sukses, Ya, biar kaya gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Duha rezekinya lancar gitu. Jadi akhirnya bukan doa, itu mah namanya transaksi gitu. transaksi ibadah ya, itu Hmm. namanya. Bukan ibadah justru kan. Ibadah kan menghambakan ya. Betul. Kalau transaksi justru Transaksi ritual berarti ya. jadi ya tapi kan balik lagi ya. Konteksnya tergantung level dan saya rasa semua orang, nggak semua sih. Kebanyakan pasti dari tahap itu dulu gitu. Oke. Tapi Tapi begitu jangan kelamaan di sananya ya. iya kalau bisa jangan kelamaan sih gitu. Harus ngerti esensinya dari bangun yang tadi malam tadi sampai ke fajar tuh apa sih artinya gitu. Betul. Dan harus kita aplikasikan ke dalam kehidupan. Itu ya teman-teman ya. Betul kan. Duh, bagus pertanyaannya, makasih. Bagus tuh pertanyaannya ya. Hmm. Jadi mulai hari ini stop meminta, kita belajar ya untuk tidak meminta. Hmm. Karena saat kita meminta seolah-olah kita wayang yang ingin Ngatur. dalam. Tuh. Itu. Tapi apa? Ucapan terima kasih gitu kan. Terhadap apa ya? Terhadap apapun yang sehari ini kita jalani dalam kehidupan. Itu teman-teman ya. Kalau boleh jujur Kang ya, tadi Ya. pas ngomong doa saya tuh jadi mikir kapannya terakhir gitu-gituan, udah lama pisan nih saya pribadi ya. Wah, saya juga udah lama Secara subjektif gitu. Udah lama Sekarang. Kapan ya? Bener Gitu tadi pas tadi ngomong gitu saya tuh jadi nginget-nginget gitu. Betul. Dan yang saya ingat sesaat saya udah nggak banyak minta, perasaan jadi tambah simpel gitu hidupnya. Sama simpel. Jadi tambah ngalir gitu kan. Sekarang aja saya udah jarang ini, paling yang 9M masih sih ya. Oh iya, nah itu mah nggak apa-apa. Ya. Karena kalau dapat kan, kalau nggak bagi-bagi Anda, wah jahanam Kang. Maaf ya teman-teman ya, kalau saya masih minta lah ya. Dan doa terbaik itu yang tadi paus gitu. Itu doa Tapi terbaik, jangan salah. Kalau saya jujur, Eh, gak seperti kebanyakan orang. eh. Banyak orang yang kayak gini, harta gak dibawa mati. Emang karena harta untuk hidup. Harta nggak dibawa pokoknya ke akhirat aja. Pas malam-malam dia berdoa, ya Allah, lancarkan rezekiku. Allah menjawab, tapi dia nggak tahu. Anda tadi siang katanya harta gak dibawa mati Anda. Malam-malam Anda minta rezeki lancaran. Anda nggak jelas ya. Jelasan. Itu munafik, makanya hidup Anda kayak gitu-gitu aja Anda. Bener kan. Tapi kebayang. Kalau suka uang ya suka aja, emang kenapa? Nggak ada salahnya. Bener Kang, itu ada kata-kata uang tuh nggak dibawa mati. Ya emang untuk hidup lah. Betul. Ya, gimana sih gitu ya. Duh, pusing jadi Tuhan ya Kang. Jadi udah nggak usah lah ya. Udahlah. Kita next, Next. Coba.